Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Pandangan dunia barat terhadap Islam cenderung negatif. Jika ditilik lebih jauh, hubungan barat dengan Islam selama ini kurang harmonis jika tidak bisa disebutkan berlawanan. Masyarakat barat bahkan memiliki stereotip negatif dan fobia terhadap Islam. Ternyata penyumbang persepsi yang salah tersebut bersumber dari kebohongan ataupun kesalahan yang dilakukan media barat dalam memberitakan Islam. Kami merangkum beberapa kebohongan media barat terhadap Islam. Pertama, Muslim benci Barat. Menurut pemirsa bagaimana? Tentu tidaklah ya. Ternyata anggapan tersebut berasal dari salah satu media Barat yang memberitakan anak-anak Muslim diajarkan untuk membenci Barat berdasarkan penelitian terbatas yang tidak akurat. Padahal dalam penelitian lebih luas dan komprehensif dengan melibatkan 50.000 Muslim dari 35 negara Muslim yang dilakukan The Institute of Social and Policy and Understanding Contradiction Theories mengungkap ternyata anggapan Muslim benci Barat sangat keliru. Kebohongan kedua, orang Islam memiliki kamp pelatihan teroris. Tuduhan ini dilontarkan oleh seorang anti-Islam Christian Action Network bernama Martin Mayer yang menyatakan ada pelatihan rahasia orang Islam di Amerika Serikat untuk menciptakan terorisme dalam bukunya Twilight in America. Diceritakan dalam buku tersebut bahwa kota Islamburg di New York merupakan pusat pelatihan teroris. Faktanya kepolisian negara bagian New York membantah klaim tersebut dan bahkan sering datang serta diundang ke kota ini. Islamburg sebenarnya hanyalah wilayah kecil yang tenang, hanya ditinggali oleh 40 keluarga. Kota ini didirikan oleh Muslim Afrika Amerika yang melarikan diri dari rasisme kota New York. Ketiga, Islam mendominasi teroris dunia. Ketika berlangsung kampanye Presiden Jeb Bush menyatakan ancaman terbesar sekarang adalah terorisme Islam. Pernyataan ini sangat keliru. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas North Carolina menemukan 1.900.000 orang Amerika terbunuh sejak 9 September dan hanya 37 kematian yang dikaitkan dengan ekstremis Islam. Ditambah fakta bahwa Islam di Barat hanya bertanggung jawab 0,7% dari serangan teroris di Eropa antara tahun 2006 hingga 2013. Kebohongan yang membuka luka lama dengan banyak misteri di dalamnya, yaitu yang keempat, umat Islam dituduh oleh Trump merayakan 9 September, di mana pada tanggal itu di tahun 2011 terjadi serangan dan pembajakan pesawat yang secara sengaja menabrakkan dua pesawat ke menara kembar World Trade Center di New York yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Peristiwa ini menjadi salah satu puncak kebencian dan mendorong Islamofobia. Tuduhan Trump terkait video perayaan umat Islam merayakan serangan September tidak terbukti. Bahkan Kepala Kepolisian New Jersey, di mana menjadi tempat hidup populasi Islam terbesar kedua di Amerika, menyatakan tidak ada bendera terbakar, tidak ada orang berpesta, dan secara tegas menyatakan tuduhan tersebut palsu. Kelima, tuduhan ISIS mewakili Islam. Seorang imam paroki Katolik di Irak, Romo Douglas Al-Bazi, menyatakan ISIS mewakili Islam 100%. Jelas ini tuduhan yang sangat ngawur dan terburu-buru jika tidak didorong oleh kebencian. Faktanya, ISIS justru membunuh dan bertanggung jawab atas kematian 9.000 Muslim di Irak. Tidak hanya itu, ISIS juga bertanggung jawab terhadap pemboman masjid-masjid di Timur Tengah. Perlu diketahui, Islam merupakan agama yang cinta damai dan tidak pernah mengajarkan untuk melakukan kekerasan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan untuk melindungi pemeluk agama lain.
Kebohongan keenam, Muslim harus membunuh orang dari agama lain. Tuduhan ini muncul dari tokoh berpengaruh Amerika pada tahun 2026, yaitu Ben Carson. Menyatakan jika perempuan harus tunduk dan Muslim harus dibunuh, jika perempuan harus tunduk dan Muslim harus membunuh orang beragama lain. Pernyataan ini muncul ternyata dipicu oleh persoalan politik di mana dia tidak akan mendukung pemimpin beragama Islam. Setelah beberapa tuduhan di atas, tuduhan ini jelas tidak bisa dibuktikan dan merupakan kebohongan. Berdasarkan ulasan di atas, kebencian dan permusuhan terjadi karena tidak saling mengenal dan memahami. Ditambah lagi kebohongan dan kekeliruan dalam mendapatkan informasi dari media massa. Oleh karena itu, alangkah baiknya sekarang setiap individu atau kelompok berusaha mulai meluruskan kebohongan-kebohongan yang terlanjur menyebar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.